Malam nanti timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam dalam laga final Piala AFF U23. Diprediksi permainan akan berlangsung seru karena keduanya merupakan kekuatan sepak bola di Asia Tenggara. Timnas Indonesia optimistis akan merebut trofi Piala AFF U23. Lalu, bagaimana prediksi line up, taktik, dan strategi pada laga nanti malam? Kita langsung bergabung dengan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat siang, Bung Erwin, dengan Bella di studio. Selamat siang, Bella. Selamat siang, penonton Kompas TV. Bung Erwin, kita tahu sejarah pertemuan Timnas U23 lawan Vietnam ini dibayangi tren negatif. Lalu prediksi Anda, seberapa besar peluang Timnas di AFF kali ini setelah melihat pola permainan yang diramu oleh Gerald van den Berg? Ya, Indonesia lawan Vietnam memang dibayangi tren negatif, tapi ini pertandingan adalah main AFF U23 ini. Indonesia tampil dengan pemain-pemain yang menurut saya juga tidak terbaca kekuatannya sebelum turnamen ini gitu ya. Kalau di lalu lawan Vietnam sama besarnya ya, tapi Indonesia punya keuntungan sebagai tuan rumah, sebagai tim yang sudah pasti didukung oleh sebagian besar penonton yang ada di stadion nanti. Itu merupakan sebuah keuntungan buat Indonesia. Dan satu lagi, Indonesia ini tampil dengan pemain-pemain yang menurut saya semuanya siap pakai ya. Hampir semuanya sudah pernah diturunkan di pertandingan babak penyisihan atau di pertandingan babak semifinal, sehingga siapapun yang diturunkan itu sudah memiliki menit bermain yang menurut saya cukup untuk dipakai siapapun yang tampil di pertandingan final nanti malam. Bung Erwin, ini kan kalau kita lihat pasti akan berbeda karena Timnas U23 punya ambisi buat mencegah Vietnam hat-trick juara 3 kali gitu ya. Dan juga kalau kita lihat di Harian Kompas hari ini tuh headline-nya mengatakan juara sekarang atau tidak sama sekali untuk Garuda Muda. Bagaimana pendapat Anda? Ya, juara sekarang atau tidak sama sekali, sebenarnya turnamen ini kan juga masih ada ya di masa depan gitu ya. Tapi untuk pemain-pemain yang ada sekarang, kecil kemungkinannya mereka masih bisa ikut bermain karena usia mereka kan juga sudah mepet-mepet di usia U23 gitu. Jadi memang ini kesempatan yang besar ya menjadi tuan rumah. 2019 Indonesia pernah menjadi juara ya, tapi setelah itu 2 kali turnamen Vietnam yang menjadi juara. Dan waktu 2019 itu Indonesia tampil bukan di Jakarta, bukan di kandang gitu ya, pertandingannya di luar Indonesia. Jadi ini kesempatan yang besar sebetulnya ya, sudah masuk ke final dengan tren permainan yang menurut saya semakin hari semakin bagus, kecuali catatan di lini depan. Dan tampil di final di Jakarta di hadapan pendukung sendiri ini jarang-jarang kan didapatkan oleh tim Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya sekarang atau tidak sama sekali, ya buat pemain-pemain yang sekarang ada di tim, karena mereka kemungkinan 2 tahun lagi juga usianya sudah lewat gitu. Bung Erwin, ini kan kalau kita lihat juga ada catatan dari Harian Kompas itu ada perasaan mengganjal untuk timnas karena kemarin kalahnya pertama penalti bukan karena kualitas kita yang dianggap buruk, tapi karena memang permainannya Vietnam yang cenderung keras gitu. Lalu bagaimana Anda memprediksi line up-nya seperti apa nanti malam? Kita tahu juga Arhan Fikri akhirnya kayaknya sih sudah siap untuk bertanding kembali nanti malam. Ya, di pertandingan semifinal, terutama di lini tengah, kan tidak ada Arhan Fikri sama Tony Firmansyah, pemain yang menjadi starter di 3 pertandingan babak penyisihan. Tapi di semifinal kemarin mereka nggak bisa main karena ada gangguan, ada cedera. Tapi kalau misalnya mereka bisa main juga itu merupakan sebuah hal yang positif. Hanya saja memang di pertandingan semifinal, meskipun nggak main nih 2 orang, tapi pemain-pemain penggantinya juga tampil cukup bagus ya di lini tengah. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa hampir semua pemain yang dibawa oleh Gerald van den Berg sekarang ini sudah siap pakai karena memang mereka memiliki kesempatan bermain yang cukup ya di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kalau misalnya Arhan atau Tony Firmansyah bisa main, tentu akan lebih baik lagi gitu ya. Sebelum menghadapi Thailand di semifinal, sebetulnya kan dikabarkan mereka nggak bisa main ya, dan akhirnya nggak bisa main beneran gitu ya, meskipun kondisinya sudah sempat ikut latihan. Nah ini kondisi terakhir mereka kan hanya pelatih sama pemainnya sendiri yang tahu kan ya. Oke, sudah bisa ikut latihan, tapi apakah bisa bermain atau tidak malam nanti? Nah ini kan yang tidak diketahui secara luas oleh publik. Tapi apapun itu, pemain-pemain yang ada di tim sekarang itu semuanya siap pakai sih menurut saya. Bung Erwin, ini pelatih Gerald van den Berg sempat bilang kalau kondisi lini depan yang tumpul. Nah, kalau misalnya memang ada keraguan untuk
tumpul di lini depan. Lini-lini mana yang harus diperkuat oleh pelatih Gerald van den Berg? Ya, PR tentu di lini depan ya, karena di pertandingan babak penyisihan, oke, menang 8-0 lawan Brunei, tapi Brunei bukan lawan sepadan buat Indonesia. Ketika menghadapi Filipina menang 1-0, gol bunuh diri dari lawan. Ketika menghadapi Malaysia juga tidak bisa mencetak gol. Waktu menghadapi Thailand di semifinal bisa mencetak gol, skor 1-1, Jens Raven cetak gol. Memang kelihatan ya, baik Jens Raven ataupun Hoki Caraka yang posisinya striker ini susah mencetak gol setelah menghadapi Brunei di pertandingan pertama. Nah, mana pemain yang atau lini mana yang bisa mendukung atau bisa membantu mencetak gol? Tentu tidak hanya tugas di striker saja kalau main bola ya, utamanya memang striker yang cetak gol. Tapi kalau pemain lain bisa mencetak gol ya itu akan lebih baik lagi. Tentu di lini tengah ya, di lini belakang kalau misalnya ada kesempatan bola-bola mati itu kan juga bisa dimanfaatkan untuk bisa mencetak gol. Jadi semua pemain yang ditampilkan nanti di lapangan itu menurut saya punya potensi dan mindsetnya juga harus bisa bukan cuman main sebagai pemain gelandang aja atau pemain belakang aja, tapi juga kalau ada kesempatan ya harus bisa maksimal untuk mencetak gol. Jadi bukan tugas dari pemain di posisi striker aja. Nah, berkaca dari pertandingan terakhir yang kita adu penalti dan juga pertandingan melawan Vietnam sebelumnya, kita juga kalah adu penalti. Strategi dan siapa saja pemain Vietnam yang patut diwaspadai ini? Jangan-jangan mereka juga pakai cara yang lalu gitu dengan permainan yang sangat keras gitu. Vietnam itu memang beberapa kali pertandingan ya, entah itu di SEA Games atau di U23 atau di tim senior, itu memang mereka mengandalkan permainan yang keras ya, keras dan cepat gitu ya untuk meredam Indonesia gitu. Saya pikir semua pemain Vietnam harus diwaspadai ya. Apakah itu nanti bisa diselesaikan di waktu normal, perpanjangan waktu, atau harus adu penalti. Indonesia sudah memiliki pengalaman, terutama ketika menghadapi Thailand di pertandingan semifinal kan ya. Jadi kalau Coach Gerald itu bilang nggak mempersiapkan untuk adu penalti, mungkin itu bagian dari perang urat syaraf gitu ya. Faktanya Indonesia sudah melewati adu penalti dan bisa lewat ya, bisa menang lawan Thailand di babak adu penalti di semifinal. Terakhir Bung Erwin, tebak skor untuk pertandingan final AFF U23 nanti malam. Kira-kira mau kasih skor berapa nih? Saya berharapnya bisa selesai 2 kali 45 menit ya. 1-0 atau 2-1 buat Indonesia ya. Baik, kita emang berharap nggak sampai ke penalti gitu ya, sesuai dengan pelatih Gerald van den Berg yang bilang harus selesai di 90 menit. Kita berharap juga sesuai dengan prediksi dari Bung Erwin, kira-kira 1-0 atau 2-1 misalnya. Semoga semua itu tercapai nanti malam. Terima kasih atas perbincangannya siang hari ini, pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.